Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat tani dimanapun anda berada, kembali lagi bersama channel aktivitas guru honor ya. Oke, semoga seluruh petani di seluruh Indonesia sehat selalu ya, supaya seluruh petani Indonesia ini kita sama-sama berhasil teman ya. Karena tanpa petani itu maka lumbung pangan dunia itu akan tidak bisa berjalan ya. Karena petani itu adalah ujung tombak untuk meningkatkan lumbung pangan nasional atau bahkan internasional ya, untuk seluruh dunia. Oke, di video kali ini teman-teman, kebetulan saya lagi di padi tetangga saya yang kelihatannya sangat miris sekali teman-teman. Karena ini akibatnya tidak terlalu dipantau oleh yang punya, karena sibuk mungkin teman-teman ya. Padi ini kalau saya katakan sekitar 40% sudah terserang penyakit blast teman-teman ya, penyakit jamur. Kalau saya lihat dari modelnya ini adalah penyakit blast ya. Jadi beda, blast sama kresek itu beda teman-teman, tapi ini penyakit blast ya. Jadi saksikan terus videonya, kira-kira bagaimana ciri penyakit blast ini dan bagaimana cara penanggulangannya. Nah oke teman-teman, ini adalah padinya teman. Cuman ini saya tidak tahu varietas apa teman-teman ya, karena yang punya ini tidak ada. Rencananya sebenarnya saya mau tanya ini varietas apa sih kok bisa sampai seperti ini teman-teman ya. Sementara varietas yang lain yang sebelah-sebelahnya juga tidak terlalu parah ya. Ini terlalu parah, tapi penyakit ini sangat berbahaya teman-teman. Apalagi padi ini sebentar lagi akan masuk ke fase bunting ya. Masuk ke fase bunting sehingga ini dapat mempengaruhi terjadinya pertumbuhan pada padi ya. Kemudian untuk dampaknya, dampak dari penyakit blast ini adalah teman-teman, yang paling parah itu adalah dapat terjadinya potong leher di penyakit blast teman-teman ya. Ini disebabkan oleh jamur teman. Nah ini ciri-cirinya. Kalau banyak bintik-bintik hitam mengering seperti ini, coklat mengering seperti ini adalah ciri-ciri penyakit blast ya. Ini agak telat yang punya ya, nyepraynya agak telat. Kalau sudah seperti ini teman-teman, saya yakin sekitar 20% nanti pasti akan terserang oleh yang namanya potong leher, pasti itu ya. Jadi solusinya kalau saya itu ya, jadi sebelum masuk fase bunting ini, sebenarnya sekitar 2 minggu yang lalu atau 3 minggu yang lalu itu kita sudah spray dia dengan fungisida teman-teman ya. Fungisida yang saya andalkan itu adalah, kalau saya sering pakai itu adalah Enpoy ya, khusus untuk penyakit ya, penyakit blast ini. Enpoy ya teman-teman, Enpoy. Kemudian kalau kresek beda ya. Kalau kresek itu modelnya mungkin tidak ada di sini teman. Dia itu kebakar ujungnya, kebakar ya, maksudnya dia mengering ujungnya, rata mengering. Itu penyakit kresek ya. Kalau kresek itu bisa diatasi dengan kuproxat teman-teman ya. Nah kalau seperti ini, nanti kalau ini sudah parah teman-teman, maka pertumbuhannya ini akan kerdil ya. Nanti kalau sudah keluar malai, maka di lehernya nanti akan mengembang jamur seperti ini ya. Ini teman-teman ya. Jadi jangan tunggu sampai padi ini parah teman-teman ya. Apakah ini masih bisa diselamatkan? Masih teman-teman ya. Kebetulan ini belum masuk semua ke fase bunting, jadi masih ada kesempatan untuk kita sembuhkan ya. Yang walaupun yang sudah parah itu tidak bisa lagi kita selamatkan ya, karena nanti ini bisa menghambat langsung ke potong leher ya. Tapi yang belum, contohnya kayak misalnya ini belum parah seperti ini belum parah, silakan teman-teman semprot ya. Teman-teman semprot dengan dosis yang cukup tinggi sedikit, karena ini sudah parah. Jadi kalau saya gunakan Enpoy itu, kalau sebelumnya misalnya tidak terlalu parah, kita gunakan 2 sendok. Kalau sudah parah seperti ini, usahakan gunakan 3-4 sendok teman-teman ya. Jadi tujuannya adalah supaya ini tidak menyebar ya. Kalau kita hilangkan mungkin sulit teman-teman yang ininya, karena ini sudah mengering seperti ini, sulit ya kita hilangkan. Cuman agar tujuannya kita spray adalah, atau kita nyemprot, supaya dia tidak menyebar ke lokasi-lokasi yang lain ya. Contohnya kan seperti ini. Nah ini kan nanti, ini kan bagian yang paling parah. Nanti sebentar lagi, walaupun ini beda posisi ya, nanti bisa jadi dia akan pindah ke sini. Ini aja sudah ada banyak ini ya, sudah ada lagi tanda-tandanya
seperti ini ya. Ini juga mungkin semprot gulmanya tidak bagus teman-teman, sehingga itu lihat banyak gulma. Ini parah ya. Ini padi tetangga saya ya. Ini juga ada seperti hama wereng ya. Yang kuning-kuning itu adalah bekas wereng teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, itu lagi parah. Oke, jadi kesimpulannya adalah, jadi teman-teman boleh lakukan penyemprotan lagi sebelum semuanya ini kena ya, karena ini sudah sekitar 40% sudah hampir kena ya, 40% dari padi ini sudah hampir kena. Jadi solusinya adalah teman-teman harus spray dulu menggunakan fungisida khusus untuk belas, entah itu merek apa saja atau merek dagang apa saja, yang penting khusus belas teman-teman ya. Jadi kalau saya sih sering pakainya itu adalah merek dagang Enpoy ya. Oke teman-teman ya, mungkin sekian video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.